Yo, what's up? Welcome back to Chemistry Vodcast. Kekristenan tanpa misteri. Au! Hit 'em like now. What's the word? Impact, touch a nerve. From Bolivia to Luxembourg. Ooh. Hit 'em like now. What's the word? Impact, touch a nerve. The big city and the suburb. Come on. Dan bersama gue sudah ada the one and only Pastor Christopher Tapihero. Yeay! Waduh. A good friend of mine, panutan gue. Teman-teman Dan pasti gitu udah, gue nggak usah sebut lah dia siapa ya. Kita tahu dia sebagai seorang preacher, seorang Instagram influencer yang ngebawa value, bawa kebenaran buat orang-orang dari zaman ke zaman. Udah lama soalnya ya, lumayan. Zaman ke zaman. Iya kan, dari sebelum IG kan sebetulnya ya. Ya semacam. Enggak lah, enggak dari sebelum IG juga ya. Sebelum MIRC setahu gue ya. Tawan umurnya ngomongin. Aduh, ketahuan umur nih ya. Padahal udah kenceng muka gua. Beliau adalah seorang teaching pastor di New Wine International, seorang pengkhotbah favorit yang bawa kebangunan rohani, seorang ayah dari 2 anak laki-laki, seorang suami yang takut akan Tuhan maksud saya. Dan juga seorang community startuppers, bikin komunitas, mengajar Alkitab, membimbing orang-orang, ngumpulin dari zaman dulu guys. Mulai dari rumahnya, di rumah orang lain, sampai di rumah-rumah yang lain. Ya. Tapi beliau tentunya bukan mendiami rumah kosong ya, karena biasanya mendiami rumah kosong itu makhluk-makhluk astral, luar angkasa, luar dunia. Ini akan kita bahas hari ini. Wah, Pastor, yaitu tentang dunia goib. ngeri juga ya. Apakah Anda merinding nonton video ini? Bener-bener chemistry ya. Chemistry, misteri banget ya. So pastikan Anda nonton video ini sendirian, tidak ada siapapun di ruangan ini. Dan apabila merasakan aura-aura dingin dari belakang leher Anda, mungkin Anda diberkati Tuhan. So, kita selalu dunia ini kalau jualan yang serba dunia roh, terutama roh jahat, selalu ngejual. Khususnya di negara ini. Negara ini. Indonesia. Barat juga tapi ya. Oh gitu ya. Tapi mungkin itu thriller ya, bukan nggak tentu setan Betul, ya. betul. Kalau setan sih milik kita lah, trademark hidup, produksi dalam negeri. Iya. Setan-setanan ya, dan bioskop, waduh, udah pasti Betul. laku banget ya soal Iya. setan ya. Nah sebelum gua ngomong setan, menurut lu kenapa sih kita suka banget sama setan? Bikin film rohani yang lain susah. Segala agama film religi susah. Tanya produser kita ya. Film horor. Gue belum sebut, gue belum lupa gue belum bilang kita ada di tempat yang indah ini. Ini ada di Nafa Park BSD. Yeay, mau beli unit ya? Silakan, jangan cari saya. Langsung saya ke marketing office-nya ya. Nah, balik lagi kita ngomong kenapa sih orang-orang Indonesia ini seneng gitu main gitu-gituan. Kalau bikin TikTok segala yang bau-bau goib tuh antusiasme tinggi. Ya, antara dua ya, antara penasaran atau emang kayak suka ngalamin gangguan-gangguan dari makhluk-makhluk astral itu. Jadi ada unsur itu sih, lebih ke penasaran sih. Penasaran ya? Nggak Iya. bosen ya? Ini kan isu udah ribuan tahun tuh kagak bosen mereka ya? Ya. Selalu menggugah gitu, menarik. Iya, karena juga mungkin nggak dapet jawabannya kan. Ya, apa sih? simpang siur ya, hampir bisa Simpang dibilang. siur. Ya. Semua ada cerita, ya percaya nggak percaya deh ya gitu Betul, kan. kata-kata Alah, lu itu. percaya juga. Oke. Nah, kalau lu lihat fenomena orang menyukai film-film setan, menurut lu gimana itu? Menurut gue ya menunjukkan bahwa manusia sebenarnya Setan? Bukan. bukan maksudnya kita emang hybrid dari yang namanya jasmani dan juga rohani gitu. Ya pada akhirnya setan itu kan roh. Roh jahat kita sebutnya. Artinya karena kita juga makhluk roh juga, walaupun gabungan gitu ya. Dengan yang jasmani, jadi ada ketertarikan itu. Ketertarikan rohani. Tanda kutip ya. Rohani, iya. Iya. I see. Nggak bisa dipungkiri, jadi nampaknya kalau kita mengabaikan, misalnya contohnya orang mengabaikan agama gitu misalnya. Gue orangnya nggak spiritual, terlambat. Kenapa? Karena lo hybrid. Jasmani dan juga rohani. Kalau kita mengabaikan kerohanian, kita jadi kayak jasmani doang, jadi kayak binatang nanti larinya. Iya. Ya kan? Jadi sedikit banyak ketertarikan sama yang horor-horor, yang setan-setan ini, artinya membuat kita menyadari bahwa nggak bisa dipungkiri kita punya ketertarikan secara spiritual, secara rohani, pada hal-hal yang rohani dalam tanda kutip. Benar. Cuman ironisnya malah ke setan, bukan ke Tuhan ya. Iya, mestinya dua-dua kan ya. Ada ketertarikannya. Iya. At least itu sih. I see. Jadi banyak orang nggak percaya Tuhan tapi percaya setan nggak percaya. Nah itu dia ironisnya gitu. Nggak takut Tuhan, lebih takut sama setan. Iya. Ada juga yang bilang setan tuh nggak ada.
imajinasi kita. Sel-sel otak di ruangan tertentu dengan jumlah elektron yang tepat, misalnya bikin kita ngerasa gimana. Menurut lu setan ada apa nggak? Itu pasti belum pernah diketok kacanya dari luar, tiba-tiba dibuka nggak ada siapa-siapa. Nah, belum pernah ngalamin itu. Belum pernah ngalamin itu, ya susah juga ya. Maksudnya, Belum apalagi, iya kayak maksudnya nyokap gua jadi pengikut Kristus karena santet yang dikirim sebenarnya buat nenekku, seorang penginjil. Tapi karena dia kuat doa, mama aku waktu itu masih bingung mau ikut Yesus atau yang lain gitu. Jadi akhirnya santetnya nggak kena ke oma, mental ke mama. Ya, jadi dia benar-benar ngelihat sosok tinggi 3 meter, berbulu, matanya api, keluar taring, dan berusaha ngambil nyawanya. Wah. Ngeri. Dan di detik dia lagi sesak nafas, mau kehilangan, istilahnya mau mati gitu ya, kayak nyawanya kayak mau diambil, dia dengar suara, sebut Yesus. Dan di detik itu dia sebut Yesus sampai hari ini. Jadi kalau pernah ngalamin seperti itu, kayaknya nggak bisa kita bilang setan nggak ada. Iya. Yang ngomong gitu biasanya nggak pernah ngalamin itu. Jadi siapa dia itu? Apakah dia itu apakah dia terpusat satu kerajaan atau dia freelancer? Freelancer. Terpisah masing-masing nggak dikoordinir. Kalau dari iman Kristen ya, maksudnya bahkan di branch dari apa yang kita berkembang darinya gitu. Kita berkembang juga dari Judaism ya. Ada namanya mempelajari khusus malaikat itu angelologi gitu. Ya, tapi kalau dari kuliah itu tuh, ada nggak? Ya, makanya di mana itu kuliahnya itu? Angelologi itu. Iya, cuman kalau kita tahunya gitu ya dari Alkitab juga gitu. Dia nih malaikat sebenarnya tadinya. Tadinya. Ya, terus istilahnya apa ya? Bahasanya tuh dibuang dari sorga. Gitu. Dibuang dari sorga karena dia bikin masalah di sana. Ya, jadi dikenal sebagai worship leadernya sorga gitu bahasanya, WL sorga gitu. Cuman ketika dia lagi memimpin penyembahan untuk Tuhan, dia ngeliat kenapa cuman Tuhan yang dimuliakan, kenapa saya juga enggak gitu. Ada envy, ada iri. Dia ngerasa dia juga mulia, kenapa cuman Tuhan yang dimuliakan. Dan konon itu yang membuat dia akhirnya dari sikap hati itulah ditendang dari sorga dan turun ke dunia. Waduh, kenapa nggak ke Mars ya? I don't know. Jadi bermasalah karena dia turun ke sini gitu ya. Dan itu yang kita tahu ya dari ada kutipan tentunya Tuhan Yesus sendiri ya. Lukas 10 ayat 18 dia bilang, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit, dia ngomong gitu. Ketika murid-muridnya dengan bangganya, wah bahkan setan-setan tunduk sama kita loh dalam namamu. Gitu. Ada kesombongan di situ. Tuhan Yesus ingetin, gue lihat malaikat jatuh dari sorga, dari langit, gara-gara kesombongan itu. Gitu, maksudnya jangan sampai pelayanan kita pun jadi membuat kita malah jadi kayak setan, berusaha mencuri kemuliaan itu. Terus dari Yesaya 14:12 tentang si bintang timur putra fajar tadi istilahnya itu ya. Yang sama dibuang dari sorga karena dia berusaha menyamai yang maha tinggi. Ya, dia berusaha jadi Tuhan. Terus Yeskiel 28 juga sama. Dia bilang dia ada di Taman Eden katanya. Di taman pertama ketika Tuhan ciptain manusia. Dia ada di situ dan kita tahu si setan itu dari awal juga berusaha membuat manusia jatuh ke dalam dosanya dia. Menyamai yang maha tinggi. Makanya kan dia bilang kalau lu makan buah ini lu bakal jadi kayak dia. Makanya dia nggak bolehin lu makan. Karena dia nggak mau lu jadi kayak dia. Akhirnya manusia makan bukan jadi kayak dia, jadi kayak dia. Jadi kayak setan malah jadi. Jadi dia ngumpulin army untuk worship dia. Sebenarnya nggak worship juga. Dia ngumpulin army untuk melawan Tuhan. Kalau kita baca Alkitab sampai Wahyu kita akan lihat. Ya, targetnya bukan dia kita nyembah setan, tapi kita nggak nyembah Tuhan. Itu aja dah. Karena waktu Tuhan Yesus dicobai kan salah satu pencobaannya adalah worship dia kan ya. Dan kalau dia dari awal punya isu pingin disembah, maka basically dia punya agenda. Betul, pastinya dalam punya. Kekekalan. Ya, makanya Yesus juga bilang ya dia bilang kepada Yesus, maksud gua kan, sembah gua, sujud padaku, semua akan gua berikan. Artinya dia punya visi misi aja. Ada kesananya pasti. Masih tetap sama, yaitu dia pengen jadi apa ya setara ya. Bener. Dan kira-kira logikanya dia masih lakukan itu sampai sekarang dong. Ya seperti itu, makanya nggak bisa dipungkiri dia juga punya dalam sedikit banyak kuasa ya. Punya kuasa, dan kuasa itu yang kadang bikin kita jadi takut atau malah jadi penasaran karena kok kayak powerful banget nih gitu. Akhirnya kita sibuk sama setan, lupa menyadari ada yang the most powerful gitu ya, the all powerful, yaitu Tuhan sendiri. Yang tadi ya akhirnya lebih kepo sama setan daripada tertarik sama Tuhan gitu. Yang itu yang ironis sih dari manusia tuh, kita kayak gitu. Bisa nggak tayangan-tayangan horor itu
itu sedikit banyak dipakai oleh dia untuk rencananya dianya yang si jahat ya. Ya sangat mungkin, dan kayaknya manfaatin juga kenyataan bahwa kalau ngejual dia itu sangat ngejual, ngerti ya? Jadi pelaku kreatif juga yang apa ya, PSK gitu ya, pekerja seni komersil. Ya kan, benar gak? Iya. Jadi kepicu karena apa, kalau bikin horor rame banyak, wah lumayan kan, pasti kan lama-lama akhirnya karena sedikit banyak ada, ngerti ya, ada keserakahan dalam tanda kutip untuk uang, akhirnya kita terus angkat akhirnya jadi platform tanpa kita sadari, itu kan cuma film kok. Iya. Tapi kalau terus dia diglorifikasi, lama-lama orang lebih aware sama dia, lebih takut sama setan daripada takut sama Tuhan. Iya. Ironis. Ya kan kalau kita lihat film-film horor umumnya akan selalu glorifikasi dia. Jarang yang akhirnya endingnya, yang ininya menang atau yang itunya menang. Ujung-ujungnya udah menang pun tiba-tiba masih ada credit title, habis itu muncul lagi setan yang bener. Terakhir kayak, masih ada dia kan gitu. Ujung-ujungnya dia lagi gitu. Memang yang gue penasaran itu di film-film goib. Dalam arti, kok kayak kagak ada Tuhan sih? Iya. Kalau kita ngomong goib, please fair dong. Iya, Di tempat yang sama ada si roh yang nggak baik, ada roh malaikat juga dong, ada roh Tuhan dong. Tapi kayak nggak ada sama sekali, very dark gitu loh. Iya. Yang dipertontonkan, maksudnya dapat lampu sorot ya cuma si iblis doang gitu seolah-olah ya. Itu yang membuat saya termasuk tipe orang yang nggak encourage orang untuk nonton horor. Kalau gue. Kenapa tuh? Tapi gue nggak ngelarang orang untuk horor karena pada akhirnya itu pilihan hidup. Not a sin issue tapi wisdom issue. Bukan boleh apa enggak, dosa apa enggak, tapi buat apa? Berguna nggak? Ya karena tadi ya salah satunya glorifikasi iblis. Jadi jiwa gue nggak srek kalau iblis yang diglorifikasi, karena buat gue yang harusnya diglorifikasi, dimuliakan kan Tuhan. Iya. Kenapa dia jadi center of attention? Kebagusan dia untuk jadi center of attention menurut gue ya. Betul. Nah yang memang menyedihkan adalah gini, di film-film itu dia jadi center of attention. Ya. Dan dunia roh lain kayak nggak ada, alpa gitu loh. Iya, padahal kan Tuhan kan juga roh. Padahal ada. Iya. Sama halnya kayak gue ngobrol malam-malam sama Satpam. Dia cerita, iya daerah sini angker. Nah, Di pohon sana, di balik batu sana. Pokoknya dia ceritain. Ya itu goib-goib tuh, kalau jam 3 pagi bla 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 dia cerita. Terus gue nanya sama dia, Pak, Bapak percaya sama Tuhan nggak? Oh iya percaya. Malaikat ada nggak? Oh iya percaya ada. Pernah lihat malaikat nggak? Diem dia. Enggak pernah. Lah, Bapak kan matanya bisa lihat goib. Tapi kenapa ya Pak? kenapa goibnya cuma setan doang yang bisa lu lihat? Iya. Betul. Makanya itu difilmin kan ya. Karena yang sisi sebelah sini tuh nggak pernah kelihatan. Padahal dia bilang kan malaikat Tuhan berkemah di sekitar orang percaya. Makanya kok bisa-bisanya nggak kelihatan. Tapi kok nggak kelihatan. Sampai kalau di Alkitab mesti dibukain dulu matanya baru bisa lihat tentara sorga gitu kan yang berperang buat dia. Iya. Tapi selebihnya kayak ada di frekuensi radio yang berbeda. Kalau kita nggak tune ke radio itu, kita nggak lihat yang itu. Kita tune-nya ke frekuensi bawah. Betul. Lihat yang dirty. Frekuensi underground. Yang adalah frekuensinya iblis kan gitu. Makanya somehow dia lebih sering manifest dibanding bermanifestasi atau muncul dibanding yang tadi yang mestinya kita lihat perlindungan Tuhan lewat malaikat yang berpasukan itu. Iya. Jadi faktanya ada sebetulnya dua dunia ini. Cuman kita seringkali lebih kebuka kepada yang accessible ini ya, yang kayak deket ini ya, yaitu si jahat ya. Karena ada dimensi lain lagi di mana yang lebih besar yang membungkus semuanya. I see. So, kita udah lihat bahwa ya si jahat itu real, ada, punya agenda, dan sejak dahulu kala sangat cerdik, dan dia bisa pakai segala sesuatu. Jadi kita perlu untuk be wise ya. Ngeliat itu semua, ini apa nih? Gue lagi kasih platform buat siapa? Gue lagi masukin apa ke dalam otak gue gitu kan ya. Karena kita adult kan guys, kita udah tahu sendiri what to do and what not to do. Apa yang kita masukin ke mata dan kepala kita, apa yang enggak. So, kita bakal lanjutin diskusi ini dengan lebih hot lagi. Masih tentang masalah-masalah yang misterius. Gue Denny Gamadi bersama Pastor Christopher Tapiheru. This is Chemistry Podcast, kekristenan tanpa misteri. Au!